Ya, di sini setelah saya melakukan cuci tangan dan persiapan alat, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada pasien. Pertama, di sini saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Inspeksi dimulai dari raut muka atau ekspresi pasien. Di sini pasien tanpa sesak, ada nafas suping hidung, terus kita lihat turun ke leher, lihat otot bantu pernafasan di leher, terus kita turun lagi ke bagian toraks atau dada. Di sini apakah file chest, barrel chest, terus kemudian kita lihat diameter dada, yaitu antara anteroposterior itu lebih kecil daripada lateral. Di sini normalnya seperti itu. Untuk selanjutnya itu dilihat dari kelengkungan vertebra. Di sini dilihat dari samping terutama. Pertama dilihat di sini apakah ada skoliosis, apakah ada lordosis, apakah ada kifosis. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada toraks bagian belakang atau bagian punggung. Untuk pemeriksaan bagian punggung di sini pasien disuruh menekuk bagian kedua tangannya seperti ini. Bapak silakan bisa menekuk kedua tangan seperti ini. Nah, di sini saya akan mempalpasi. Untuk palpasi di sini kita pada 4 titik seperti ini. Nah, untuk palpasi seperti ini itu dinilai seperti apa? Yaitu apakah ada benjolan, apakah ada krepitasi, apakah ada nyeri tekan. Nah, palpasi selanjutnya itu adalah tactile fremitus dan stem fremitus. Pasien disuruh bilang 77. 77, 77, 77, 77. Nah, untuk interpretasi di sini yaitu adalah apakah suara getarannya teraba mengeras, menghilang, atau melemah. Setelah dilakukan palpasi, di sini saya akan melakukan perkusi, dimulai dari apex. Di sini perkusi dilakukan pada 18 titik. Setelah dilakukan perkusi pada 18 titik tersebut, di sini untuk menilai perkusi panjakan paru. Di sini kita dengar suara timpani, kita naik sedikit. Di sini terdengar suara sonor, pasien disuruh tarik nafas terus menahan. Ini terdengar suara timpani lagi. Silakan teruskan lagi Pak. Setelah kita tadi awal mulainya terdengar suara pertama peralihan antara sonor ke timpani, kita kasih tanda. Ketika pasien suruh tarik nafas, kita perkusi lagi. Di sini adalah batas terbawah atau peralihan dari sonor ke timpani, yaitu normalnya itu 5 cm. Setelah kita lakukan perkusi, kita akan melakukan auskultasi. Auskultasi ini dilakukan pada titik sama saat dilakukan perkusi tersebut. Setelah kita melakukan pemeriksaan toraks pada bagian belakang, di sini saya akan melakukan pemeriksaan toraks pada bagian depan. Di sini pasien silakan untuk berbaring. Yang pertama yaitu kita nilai inspeksi terlebih dahulu. Untuk inspeksinya kita nilai pertama itu antara ICS-nya di sini apakah terlihat melebar, terus arkus kostanya kita lihat bagian atas di sini berapakah sudutnya, apakah kurang lebih 90 derajat. Kita lihat dari ujung kaki atau ujung bagian kepala. Untuk hemitoraks dextra sinistra dilihat ketika pasien bernafas, yaitu apakah ada nafas tertinggal. Setelah kita inspeksi, selanjutnya kita palpasi. Palpasi ini dilakukan pada 1, 2, 3. Pada palpasi kali ini, yaitu dilihat seperti pada bagian posterior, itu adalah apakah teraba massa, apakah teraba krepitasi ataupun nyeri tekan. Setelah kita palpasi, di sini palpasi vocal fremitus dan stem fremitus. Pas akan tarik nafas.
dan 77. 77. Tarik nafas. 77. Tarik nafas. 77. Nah, untuk interpretasinya itu apakah teraba getarannya itu getaran yang melemah, meningkat, atau menghilang. Setelah kita palpasi, yaitu kita lakukan perkusi. Perkusi bagian depan itu pada 12 titik, yaitu 6 sebelah kanan dan 6 titik sebelah kiri. Dimulai dari apex. Nah, untuk suara lapang paru bagian depan itu normal adalah sonor. Nah, putusannya setelah kita lakukan perkusi pada lapang paru, putusannya itu adalah batas paru dan hati. Di sini untuk batas paru dan hati, perkusinya dimulai dari linea midclav. Jadi kita perkusi dimulai dari sini. Sonor, 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 peka. Ya, selanjutnya setelah dilakukan perkusi, yaitu di sini saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi. Auskultasi ini dilakukan pada 10 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk auskultasi di sini yaitu normalnya itu adalah suara lapang paru adalah vesikuler. Apabila ada suara tambahan seperti ronki atau hissing itu adalah suatu kelainan. Untuk pemeriksaan pada toraks kali ini itu sudah selesai. Di sini pasien disuruh bisa merapikan kembali memakai bajunya dan di sini saya melakukan cuci tangan.